Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan mengenai investment pada bagian ekuitas. Nah, tapi sebelum itu, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota dari kelompok 11. Yang pertama ada Nadia Putri Ramadhani dengan NPM 3 angka terakhir 253. Kemudian ada Surya Nirwana Mesaputra dengan NPM 3 angka terakhir 261. Kemudian ada Al-Fatih Ramadan dengan NPM 3 angka terakhir 265. Kemudian ada Rafa Pramudion dengan NPM 3 angka terakhir 279. Jadi di video kali ini adalah lanjutan dari bab kemarin, masih dengan chapter 17 yaitu investment. Selanjutnya ini ada investasi ekuitas. Jadi sebuah investasi ekuitas ini mewakili kepentingan pemilik seperti saham biasa, saham preferen atau saham modal lainnya. Ini juga mencakup hak untuk memperoleh atau melepaskan kepentingan kepemilikan dengan harga yang disepakati atau dapat ditentukan seperti dalam waran dan hak. Biaya investasi ekuitas ini diukur berdasarkan harga beli sekuritas. Sejauh mana suatu perusahaan atau investor memperoleh kepentingan dalam saham perusahaan lain atau pihak yang diinvestasikan. Umumnya ini menentukan perlakuan akuntansi untuk investasi setelah akuisisi. Jadi klasifikasi investasi tersebut bergantung pada persentase saham dengan hak suara investor yang dimiliki oleh investor. Jadi kepemilikan saham kurang dari 20% ini nilai wajar. Ini investor memiliki kepentingan pasif. Kemudian kepemilikan antara 20% sampai 50% ini metode ekuitas. Ini investor memiliki pengaruh yang signifikan. Lalu kepemilikan lebih dari 50% ini laporan konsolidasi. Investor memiliki kepentingan pengendalian. Nah, di sini ada tabelnya persentase dari kepemilikan. Ada tingkat pengaruh dan penilaian metode. Untuk 0 sampai 20 tingkat pengaruhnya sedikit atau tidak ada. Penilaian metodenya nilai wajar. Lalu yang 20 sampai 50 ini tingkat pengaruhnya penting, metode penilaiannya metode ekuitas, dan yang 50 ke atas ini tingkat pengaruhnya kontrol, metode penilaian konsolidasi. Oleh karena itu akuntansi dan pelaporan untuk investasi ekuitas bergantung pada tingkat pengaruh dan jenis sekuritas yang terlibat seperti yang ditunjukkan pada gambar ini. Nah, ini ada gambar kategori saham kurang dari 20% penilaian, kepemilikan yang belum terrealisasi, keuntungan atau kerugian, dan pendapatan lainnya. Yang pertama perdagangan, ini nilai wajar, diakui dalam jaringan penghasilan, dividen diumumkan, keuntungan dan kerugian dari penjualan. Tidak jual beli pilihan, ini nilai wajar, diakui dalam lainnya seperti yang terdapat dari tabel kalian bisa baca. Lalu saham di antara 20 sampai 50%. Penilaiannya ini ekuitas metode, kepemilikannya belum terrealisasi, ini tidak diakui, dan untuk pendapatan lainnya ini bagian proporsional dari laba besar investor, pendapatan keuntungan dan kerugian dari penjualan. Lalu saham lebih dari 50% ini konsolidasi, kepemilikannya belum terrealisasi, keuntungan atau kerugian tidak diakui, dan pendapatan lain efek tidak berlaku. Selanjutnya saya akan merinci dari kepemilikan kurang dari 20%. Jadi ketika investor memiliki kepemilikan kurang dari 20%, diasumsikan bahwa investor tersebut memiliki pengaruh yang kecil atau tidak sama sekali terhadap invest. Seperti yang ditunjukkan di ilustrasi yang sebelumnya, terdapat dua klasifikasi untuk kepemilikan kurang dari 20%. Asumsinya ini adalah investasi ekuitas disimpan untuk diperdagangkan, artinya perusahaan memegang sekuritas ini untuk mendapatkan keuntungan dari perubahan harga atau selisih harga. Bagaimana investasi utang yang disimpan untuk diperdagangkan, aturan akuntansi dan pelaporan umum untuk investasi ini adalah menilai sekuritas pada nilai wajar dan mencatat. Namun beberapa investasi ekuitas ini dimiliki untuk tujuan selain perdagangan. Misalnya perusahaan mungkin diharuskan memiliki investasi ekuitas untuk menjual produk di area tertentu. Jadi dalam situasi ini pencatatan keuntungan dan kerugian yang belum direalisasikan dalam pendapatan sebagaimana diwajibkan untuk investasi perdagangan tidak menunjukkan kinerja perusahaan terkait investasi ini. Investasi ekuitas perdagangan atau pendapatan. Setelah diakuisisi, perusahaan ini mencatat investasi ekuitas pada nilai wajar atau fair value sebagai diilustrasikan. Ini ada asumsikan bahwa pada tanggal 3 November Republik SA membeli saham biasa dari 3 perusahaan, masing-masing investasi memiliki kepemilikan kurang dari 20%. Nah, ini ada dari Burberry dan lain-lainnya dengan total 718.000. Republik mencatat investasi tersebut sebagai investasi ekuitas pada 3 November 2022.
dengan nominal 718,550. Lalu pada tanggal 6 Desember Republik menerima dividen tunai sebesar 4.200 atas investasinya. Dividen tunai tersebut ini dicatat sebagai uang tunai kepada pendapatan dividen. Ketiga perusahaan invest melaporkan laba bersih untuk tahun tersebut, tetapi hanya Nestle yang mengumumkan dan membayar dividen kepada Republik. Namun perlu diingat bahwa ketika seorang investor memiliki kurang dari 20% saham perusahaan lain, diasumsikan bahwa investor tersebut memiliki pengaruh yang relatif kecil. Akibatnya laba bersih yang diperoleh oleh investor bukan merupakan dasar yang tepat untuk mengakui pendapatan dari investasi oleh investor. Lalu pada tanggal 31, portofolio diinvestasikan ekuitas Republik memiliki nilai tercatat dan nilai wajar seperti yang ada pada tabel. Burberry dengan nilai sekian dan penyesuaian nilai wajarnya 35.550. Lalu perhitungan nilai wajar penyesuaian portofolio investasi ekuitas. Jadi Republik mencatat keuntungan dan kerugian bersih yang belum direalisasikan terkait dengan perubahan nilai wajar ekuitas investasi dalam akun keuntungan atau kerugian kepemilikan yang belum direalisasi pendapatan. Republik melapor jumlah ini sebagai pendapatan dan beban lain-lain. Dalam hal ini Republik ini menyiapkan entry penyesuaian dengan mendebit akun keuntungan atau kerugian kepemilikan yang belum direalisasi pendapatan dan mengkreditkan akun penyesuaian nilai wajar untuk mencatat penurunan nilai wajar dan mencatat kerugian sebagai berikut. Jadi pada tanggal 31 Desember 2022, keuntungan atau kerugian pemilikan yang belum direalisasi ini senilai seperti yang di tabel ini, 35.000. Jadi pada tanggal 23 Januari 2023, Republik menjual semua saham biasa Burberry menerima 287.000 sekian. Ini menunjukkan perhitungan keuntungan yang terrealisasi pada penjualan. Jadi hasil bersih dari penjualan dengan biaya membelinya pada awal-awal saat beli saham Burberry ini mendapatkan keuntungan dari penjualan sejumlah 27.520. Nah, Republik ini mencatat penjualan ini pada tanggal 23 Januari seperti yang ada pada tabel. Uang tunai 287.220, investasi ekuitas ini modalnya saat dia beli dan keuntungannya sebesar sekian 27.000. Kemudian asumsikan bahwa tanggal 10 Februari Republik membeli saham biasa Continental Tracking senilai 255.000. Ini terdiri dari 20.000 saham dengan harga $12 per saham ditambah komisi perantara sebesar 1.850. Nah, mencantumkan portofolio ekuitas Republik per tanggal 31 Desember 2023. Portofolio diinvestasikan ekuitas seperti yang ada pada tabel. Jadi saham Burberry ini digandingkan dengan truk Continental karena Burberry-nya tadi dijual dan membeli saham truk Continental dengan nilai sekian. Jadi dengan ketemu penyesuaian nilai wajar sebesar 101.650. Perhitungan akhir nilai wajar ini pada tanggal 31 penyesuaian nilai wajar di debit dengan nominal yang sama pada tabel tersebut dengan kredit keuntungan atau kerugian kepemilikan yang belum direalisasikan. Lalu melanjut dari yang kurang dari 20% tadi, ada investasi ekuitas non perdagangan OCI. Entry akuntansi untuk mencatat investasi ekuitas non perdagangan sama dengan entry akuntansi untuk investasi ekuitas perdagangan, kecuali untuk pencatatannya. Keuntungan dan kerugian kepemilikan yang belum direalisasi untuk investasi non perdagangan, perusahaan laporkan keuntungan atau kerugian kepemilikan yang belum direalisasi sebagai pendapatan komprehensif lainnya. Jadi oleh karena itu, akun yang berjudul keuntungan atau kerugian kepemilikan yang belum direalisasikan ekuitas digunakan. Sebagai ilustrasi, ini asumsikan pada tanggal 10 Desember Republik SA membeli 1.000 lembar saham biasa Hawthorne Company dengan harga $20 per lembar saham, totalnya 20.750. Investasi ini mewakili kepemilikan kurang dari 20%. Nah, Republik ini mencatat investasi sebagai berikut, yaitu pada tanggal 10 Desember investasi ekuitas dalam kurung Hawthorne ini harga belinya ditulis investasi ekuitas senilai
20.750, uang tunai dikreditkan sebesar jumlah yang sama. Jadi akun investasi ekuitas Hautron digunakan karena klasifikasi non perdagangan ditetapkan pada setiap investasi, bukan pada portofolio. Kemudian pada tanggal 27 Republik menerima dividen sebesar 450, dicatatnya uang tunai karena uang dapat dividen, uang tunainya bertambah di debit, dan pendapatan dividen di kredit. Mirip dengan akuntansi untuk investasi perdagangan, ketika seorang investasi memiliki kurang dari 20% saham biasa perusahaan lain, diasumsikan bahwa investor tersebut memiliki pengaruh yang relatif kecil. Jadi karena itu investor memperoleh pendapatan ketika investor mengumumkan dividen tunai. Kemudian pada tanggal 31 Desember, investasi Republik di Hautron memiliki nilai tercatat dan nilai wajar yang ada pada tabel ini. Ekuitas non perdagangan investasi perusahaan Hautron membawa nilai 20.750, kemudian nilai yang sekarangnya 24.000, jadi belum terrealisasi, memperolehnya ini 3.000, dari selisihnya 3.250. Nah, perhitungannya yaitu untuk investasi non perdagangan Republik, keuntungannya belum direalisasi ini 3.250, artinya nilai wajar Hautron melebihi biaya perolehan sebesar 325.000 karena Republik telah mengklasifikasikan investasi ini sebagai non perdagangan. Republik mencatat keuangan dan kerugiannya belum direalisasi terkait dengan perubahan nilai wajar investasi non perdagangan ini. Ekuitas investasi dalam akun keuntungan dan kerugian kepemilikan yang belum direalisasikan. Republik ini melapor jumlah ini sebagai bagian dari pendapatan komprehensif lainnya dan sebagai komponen akumulasi pendapatan komprehensif lainnya. Nah, ini ada tabelnya. Jadi pada tanggal 31 Desember 2022, investasi ekuitas Hautron bertambah senilai 3.250 di debit, dan kreditnya keuntungan atau kerugian kepemilikan yang belum direalisasikan. Seperti yang ditunjukkan, akun investasi ekuitas Hautron ini digunakan untuk mencatat perubahan nilai wajar karena klasifikasi non perdagangan ditetapkan pada setiap investasi, bukan pada setiap portofolio. Lalu ini ada Republik melapor investasi ekuitasnya dalam laporan keuangan per 31 Desember. Nah, ini ada tabel laporan posisi keuangan investasi ekuitas Hautron sebesar 24.000. Kemudian ekuitas akumulasi keuntungan komprehensifnya senilai 3.250. Jadi untuk laporan laba rugi komprehensif, pendapatan dan beban lainnya, ini tulis pendapatan dividen sebesar 450, pendapatan komprehensif lainnya, keuntungan kepemilikan yang belum direalisasi. Penyajian laporan keuangannya ini ada pada tabel nilai wajar investasi ekuitas Hautron 31 Desember 2022 dengan nilai 24.000 dan nilai wajar ekuitas Hautron 20 Desember dengan nilai 22.500. Kerugian kepemilikan yang belum direalisasikan 1.500. Kemudian ada penyesuaian nilai tercatat investasi pada tanggal 20 Desember 2023. Keuntungan atas atau kerugian kepemilikannya belum direalisasi di jurnal 1.500 kepada ekuitas investasi ekuitas Hautron. 1.500 ini di kredit investasi ekuitasnya. Entry berikut kemudian dibuat untuk mencatat penjualan investasi pada tanggal 20 Desember. Uang tunai senilai 22.500 kepada investasi ekuitas Hautron senilai 22.500. Jadi pengakuan penjualan tidak menghasilkan keuntungan atau kerugian karena investasi ekuitas dinyatakan pada nilai wajar. Perlu dicatat bahwa semua keuntungan dan kerugian atas investasi non perdagangan dicatat dalam ekuitas. Singkatnya, ini akuntansi untuk investasi ekuitas non perdagangan menyimpang dari ketentuan umum untuk investasi ekuitas. IASB mencatat bahwa meskipun nilai wajar memberikan informasi yang paling berguna tentang investasi ekuitas, pencatatan keuntungan atau kerugiannya belum direalisasi dalam pendapatan komprehensif lain lebih representatif untuk investasi ekuitas non perdagangan. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai kepemilikan antara 20 hingga 50%. Jadi perusahaan investor dengan kepemilikan saham kurang dari 50% di perusahaan investor tidak memiliki kendali hukum. Namun investasi dalam saham dengan hak suara kurang dari 50% tetap memberikan investor kemampuan untuk memiliki pengaruh signifikan terhadap kinerja operasional dan keuangan perusahaan investor. Jadi pengaruh yang signifikan ini dapat ditunjukkan dengan beberapa cara, contohnya meliputi representasi di dewan direksi, partisipasi dalam proses pembuatan kebijakan, transaksi material antar perusahaan, pertukaran personel manajerial, atau ketergantungan teknologi.
Pertimbangan penting lainnya adalah tingkat kepemilikan investor dalam kaitannya dengan konsentrasi kepemilikan saham lainnya. Untuk mencapai tingkat keseragaman yang wajar dan penerapan kinerja, pengaruh signifikan profesi menyimpulkan bahwa investasi langsung maupun tidak langsung sebesar 20% atau lebih dari saham berhak suara investor harus mengarah pada perdugaan bahwa jika tidak ada bukti yang nyata sebaliknya, investor memiliki kemampuan untuk melaksanakan pengaruh yang signifikan terhadap investor. Dalam kasus pengaruh signifikan, umumnya investasi sebesar 20% atau lebih, investor harus memperhitungkan investasi tersebut dengan menggunakan metode ekuitas. Di bawah metode ekuitas, investor dan investor mengakui adanya hubungan ekonomi yang substantif. Perusahaan awalnya mencatat investasi sebesar biaya saham yang diperoleh, tetapi kemudian menyesuaikan jumlahnya setiap periode untuk perubahan aset bersih investor. Ini artinya bagian proporsional investor atas laba atau rugi investor secara berkala meningkatkan atau menurunkan nilai tercatat investasi. Semua dividen yang diterima investor dan dari investor juga mengurangi nilai tercatat investasi. Metode ekuitas mengakui bahwa laba perusahaan yang menerima investasi meningkatkan aset bersih perusahaan yang menerima investasi dan bahwa kerugian dan dividen perusahaan yang menerima investasi mengurangi aset bersih tersebut. Untuk mengilustrasikan metode ekuitas dan membandingkan dengan metode nilai wajar, asumsikan bahwa Max Company membeli 20% saham di Mini Company untuk menerima nilai wajar. Dalam contoh ini, asumsikan bahwa Max tidak memiliki kemampuan untuk menggunakan pengaruh signifikan dan mengklasifikasikan investasi tersebut sebagai investasi perdagangan. Jika contoh ini menerapkan metode ekuitas, asumsikan bahwa kepemilikan 20% tersebut mungkin Max untuk menggunakan pengaruh signifikan. Perhatikan bahwa di bawah nilai wajar Maxi hanya melapor pendapatan berupa dividen tunai yang diterima dari Mini. Perolehan laba bersih oleh Mini atau investor tidak dianggap sebagai dasar yang tetap untuk pengakuan pendapatan dari investor oleh Maxi atau investor. Nah, kenapa? Karena Maxi dapat mempertahankan secara permanen peningkatan aset bersih yang dihasilkan dari operasinya yang menguntungkan dalam bisnis. Jadi oleh karena itu Maxi ini hanya mengakui pendapatan ketika menerima dividen dari Mini. Nah, ini ada entry by Maxi Company dengan fair value dan equity method. Nah, ini ada perbandingan nilai wajar dan metode ekuitas. Ini ada tabel-tabelnya pada Januari, pada tanggal-tanggal dan dengan nominal untuk jurnalnya ada di tabel ini, bisa kalian lihat. Jadi di bawah metode ekuitas, Maxi melapor bagiannya dari laba bersih yang dilaporkan oleh Mini sebagai pendapatan. Maxi mencatat dividen tunai yang diterima dari Mini sebagai penurunan nilai tercatat investasi. Akibatnya Maxi mencatat bagian dari laba bersih Mini pada tahun pengakuannya dengan pengaruh yang signifikan. Jadi penggunaan dividen sebagai dasar pengakuan pendapatan ini menimbulkan masalah tambahan. Misalnya asumsikan bahwa investor melapor rugi bersih namun investor menggunakan pengaruhnya untuk memaksa pembayar dividen dari investor. Nah, dalam hal ini investor melaporkan pendapatan meskipun investor ini mengalami kerugian. Dengan kata lain, penggunaan dividen sebagai dasar pengakuan pendapatan tidak melaporkan kondisi ekonomi secara tepat. Jadi konsep dasarnya tingkat kepemilikan yang rendah menunjukkan bahwa perusahaan harus menunda pendapatan dari investor sampai uang tunai diterima. Kerugian investasi melebihi jumlah tercatat. Jadi jika bagian investor atas kerugian investasi melebihi nilai tercatat investasi, haruskah investor ini mengakui kerugian tambahan? Biasanya investor harus menghentikan penerapan metode ekuitas dan tidak mengakui kerugian tambahan. Jika potensi kerugian investor tidak terbatas pada jumlah investasi awalnya dengan jaminan kewajiban pihak yang diinvestasikan atau komitmen lain yang menyediakan dukungan keuangan lebih lanjut, atau jika pengembalian segera ke operasi yang menguntungkan oleh pihak diinvestasikan tampak terjamin, investor harus mengakui kerugian tambahan. Lalu selanjutnya ada kepemilikan lebih dari 50%. Jadi ketika suatu perusahaan memperoleh hak suara lebih dari 50% di perusahaan lain, maka perusahaan tersebut dikatakan memiliki kepentingan pengendalian dalam hubungan semacam itu. Jadi perusahaan investor disebut sebagai induk dan perusahaan investor sebagai anak perusahaan. Perusahaan menyajikan investasi dalam saham, biasanya anak perusahaan sebagai investasi jangka panjang pada laporan keuangan tersendiri induk perusahaan. Jadi ketika induk ini memperlakukan investasi sebagai anak perusahaan, induk umumnya menyiapkan laporan keuangan konsolidasi. Laporan keuangan konsolidasi ini memperlakukan perusahaan induk dan anak perusahaan sebagai satu kesatuan ekonomi. Terlepas dari apakah laporan keuangan konsolidasi disusun atau tidak, perusahaan induk umumnya mencatat investasi pada anak perusahaan menggunakan metode ekuitas seperti yang saya jelaskan di bagian sebelumnya dari bab ini.
Lalu selanjutnya ada ringkasan perlakuan pelaporan investasi. Nah, ini ada tabel yang menunjukkan dari perlakuan investasi. Ini ada klasifikasinya, pendekatan penilaian dan pelaporan pernyataan dari posisi keuangan dan efek pendapatan. Investasi keuangan ini dipegang untuk koleksi dan penjualan, tidak dipegang untuk koleksi, jual beli. Nilai wajar pilihan dengan pendekatan penilaian biaya diamortisasi, nilai wajar, dan efek pendapatannya minat diakui sebagai pendapatan, kepemilikan yang belum terrealisasi, keuntungan dan kerugian dimasukkan dalam laporan lain. Minat diakui sebagai pendapatan, kepemilikan yang belum terrealisasi, keuntungan dan kerugian ini bisa kalian baca pada tabel tersebut. Lalu ada ekuitas investasi, ada perdagangan dengan nilai wajar. Ini dividen adalah diakui sebagai pendapatan belum terrealisasi, menahan keuntungan dan kerugian termasuk dalam penghasilan. Lalu ada non perdagangan pilihan, nilai wajar, dividen diakui sebagai pendapatan, dan lain-lainnya. Kemudian di sini akan membahas masalah laporan lainnya. Yang pertama itu ada penurunan nilai atau impairment. Jadi impairment di sini itu terjadi ketika kerugian nilai sehingga nilai wajar dari aset tersebut, nilai wajar dari investasi tersebut berada di bawah nilai dari tercatatnya atau book value-nya. Yang di sini ada contoh investment dengan kategori untuk disimpan. Yang mana pada 31 Desember MyHero membeli obligasi investasi di Bao Group dengan harga 200.000 yen. Kemudian untuk waktunya 4 tahun dengan bunga setiap tahun dibayarkan dengan 10%. Nah, di sini ada tabel yang mana di dalam kontraktual cash flow-nya itu harusnya 20.000 yang didapat dari 200.000 yen dikali dengan 10%. Namun pada kenyataannya setiap tahun hanya dibayar pada 16.000 yen. Maka terjadi penurunan nilai yang seharusnya bisa didapat total cash flow 280.000 yen. Pihak MyHero hanya bisa menerima 264.000 yen, yang mana terjadi kerugian sebesar 16.000 yen. Untuk pencatatannya di sini investasi dicatat dengan harga 200.000. Kemudian kita harus mencari tahu present value dari harga bonds-nya, yaitu 200.000. 200.000-nya nanti menggunakan future value, present value dengan bunga 10% dengan didapatkan nilai 136.602 yen. Namun di sini karena pendapatan bunganya hanya 16.000, maka kita cari present value dari bunga 16.000, yaitu kita dapat sebesar 50.718 yen. Maka jika ditambahkan akan menghasilkan 187.320 yen. Maka terjadi loss on impairment sebesar 12.680 yen. Maka perlu dicatat pada 31 Desember tahun 2022 loss on impairment kepada allowance for impaired debt investment. Pencatatannya sama seperti piutang tak tertagih, hampir sama. Namun kalau jika terjadi pemulihan di sini, maka kita akan mendebit akun allowance for impaired debt investment dengan recovery of impairment loss. Kemudian di sini ada debt investment yang klasifikasinya disimpan untuk dijual atau HFCS.
Yang mana pada 1 Juli 2022 Alexander AG membeli debt investment yaitu 1 juta dengan nilai 1 juta euro. Kemudian bunganya 7% dan maturity date-nya itu hingga 2027, yaitu 5 tahun. Kemudian fair value of investment pada tahun 2022 pada tanggal 31 Desember 2022 fair value investmentnya itu turun jadi 960.000, yang mana karena akibat dari risiko market penurunan suku bunga. Maka perlu dicatat pada tanggal 1 Juli itu debt investment di debit, kemudian cash keluar 1 juta euro. Kemudian pada tanggal 31 Desember tanggal 2022 karena kita menerima bunga sebesar 7%, maka cash terhadap interest revenue, karena di sini Alexander AG belinya mulai tanggal 1 Juli, jadi hanya mendapatkan setengah dari interest rate yang seharusnya didapatkan setahun. Kemudian juga pada tanggal 31 Desember terjadi penurunan fair value akibat dari adanya resiko pasar. Itu dicatatkan unrealized holding gains, loss pada equity, kemudian fair value adjustment yang didapat dari 1 juta dikurangi 960.000 tadi. Mana pada tanggal 31 Desember untuk menutup unrealized gain or loss, maka perlu dicatatkan akun akumulasi other comprehensive income atau OCI. Kemudian ada loss, unrealized holding loss di sini 40.000. Kemudian di sini untuk mencatatkan laporan posisi keuangannya, karena di sini kategorinya disimpan untuk dijual, maka kerugian tersebut harus dicatatkan ke dalam other comprehensive income atau loss, yang mana sebesar 40.000. Kemudian karena terdapat keuntungan lain yaitu bunga, maka dicatatkan ke dalam income statement yaitu other income and expense. Kemudian apabila jika 30 euro dari 40.000 euro tadi merupakan resiko kredit karena dinilai perusahaan tersebut tidak mampu untuk membayar, maka 30 euro tersebut akan dicatatkan ke dalam other income and expense sebagai loss di dalam income statement. Kemudian kita akan masuk ke pelaporan yang kedua, yaitu recycle adjustment atau penyesuaian ulang kembali. Di sini recycle adjustment digunakan ketika pencatatan unrealized yang dicatat sebelumnya di OCI itu direalisasikan menjadi laporan laba rugi ketika sudah dijual atau direalisasikan keuntungan atau kerugian tersebut. Di sini ada contoh Hinges Place membeli saham biasa sebesar 50.000 euro. Kemudian sebagian dari saham tersebut telah dijual, yaitu sebesar 22.000. Kemudian saham yang dijual atau modal yang digunakan yaitu 20.000 euro. Kemudian di sini juga pada tahun 2022 pihak Hinges itu mendapatkan bunga sebesar
Pada tanggal 31 Desember, fair value dari portofolionya berada di angka 34.000, yang mana modal untuk portofolionya yaitu 30.000, maka terjadi keuntungan yang belum direalisasikan sebesar 4.000. Kemudian di sini ada keuntungan bunga yang didapat dari Hinks sebesar 3.000 euro. Jadi ya, Hinks akan mencatatkan keuntungan bersih yaitu sebesar 5.000 ya, 5.000. Kemudian di sini ada laporan comprehensive income. Karena tadi ada keuntungan net income-nya yaitu 5.000, kemudian ada keuntungan lain yang belum direalisasikan yaitu sebesar 4.000. Maka keuntungan komprehensifnya di sini sebesar 9.000. Nah, di sini ada laporan perubahan ekuitas, mana awal dari saham yang dimiliki yaitu 50.000, kemudian ada net income-nya tadi 5.000, kemudian ada other comprehensive income yang dapat dari unrealized gain sebesar 4.000, maka total di sini balance di sini sebesar 59.000 euro. Maka di sini ada laporan posisi keuangannya. Karena tadi sudah dijual, karena di sini dicatat karena saham disimpan untuk dijual, maka pencatatnya perlu menggunakan fair value. Mana tadi sisa dari sahamnya sebesar 34.000, kemudian ada cash 25.000, total asetnya sebesar 59.000 sesuai sama tadi di laporan perubahan ekuitas. Kemudian di sini ada return earning, yaitu keuntungan dari penjualan dan bunga sebesar 5.000. Kemudian ada accumulated other comprehensive income yang didapat dari unrealized keuntungan yang belum direalisasi sebesar 4.000. Kemudian di sini ada debt investment yang klasifikasinya disimpan untuk dijual atau HFCS, yang mana pada 1 Juli 2022 Alexander AG membeli debt investment yaitu 1 juta dengan nilai 1 juta euro, kemudian bunganya 7% dan maturity date-nya itu hingga 2027, yaitu 5 tahun. Kemudian fair value of investment pada tahun 2022, pada tanggal 31 Desember 2022, fair value investmentnya itu turun jadi 960.000, yang mana karena akibat dari risiko market penurunan suku bunga. Maka perlu dicatat pada tanggal 1 Juli itu debt investment di debit, kemudian cash keluar 1 juta euro. Kemudian pada tanggal 31 Desember tanggal 2022, karena kita menerima bunga sebesar 7%, maka cash terhadap interest revenue, karena di sini Alexander AG belinya mulai tanggal 1 Juli, jadi hanya mendapatkan setengah dari interest rate yang seharusnya didapatkan setahun. Kemudian juga pada tanggal 31 Desember terjadi penurunan fair value akibat dari adanya resiko pasar, yaitu dicatatkan
unrealized holding gains, loss pada equity, kemudian fair value adjustment yang didapat dari 1 juta dikurangi 960.000 tadi. Mana pada tanggal 31 Desember untuk menutup unrealized gain of or loss, maka perlu dicatatkan akun akumulasi other comprehensive income atau OCI, kemudian ada loss, unrealized holding loss di sini 40.000. Kemudian di sini untuk mencatatkan laporan posisi keuangannya, karena di sini kategorinya disimpan untuk dijual, maka kerugian tersebut harus dicatatkan ke dalam other comprehensive income atau loss, yang mana sebesar 40.000. Kemudian karena terdapat keuntungan lain yaitu bunga, maka dicatatkan ke dalam income statement yaitu other income and expense. Kemudian apabila jika 30 euro dari 40.000 euro tadi merupakan resiko kredit karena dinilai perusahaan tersebut tidak mampu untuk membayar, maka 30 euro tersebut akan dicatatkan ke dalam other income and expense sebagai loss di dalam income statement. Kemudian kita masuk ke pelaporan yang ketiga, yaitu mentransfer ketika ingin mentransfer kategori. Contohnya di sini ada British Sky Broadband Group, yang mana di portofolionya mengakui debt investment itu sebagai trading. Jadi di sini dicatatkan ke dalam fair value adjustment. Jadi debt investment sebesar 1.200.000, kemudian ada fair value-nya nambah jadi 125.000. Jadi carrying value yang dimiliki sebesar 1.325.000. Kemudian British Sky pada di awal Januari, Sky Management itu memutuskan untuk memindah strateginya, yang mana yang sebelumnya itu diakui sebagai trading atau penjualan, maka di sini diakui sebagai HFC atau disimpan. Maka debt investment-nya akan dikurangkan sebesar 125.000, kemudian akan menambah fair value adjustment sebesar 250. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang accounting for derivative instrument. Nah, derivatif adalah instrumen keuangan yang nilainya berasal dari aset lain, misalnya saham, obligasi, komoditas, suku bunga, atau indeks pasar. Nah, dia itu digunakan untuk mengelola resiko akibat fluktuasi nilai tukar, harga saham, bunga, atau harga komoditas. Bentuk utama dari derivatif adalah forward contract, option contract, dan swaps. Nah, untuk contoh dari derivatif sendiri yang di forward contract itu perjanjian untuk membeli atau menjual aset di masa depan dengan harga yang sudah ditentukan, seperti mengikat kedua belah pihak gitu. Nah, terus untuk contoh yang option contract itu memberi hak untuk membeli atau menjual aset pada harga tertentu dalam periode tertentu. Jadi dia tuh dengan membayar option premium. Nah, untuk peran produsen dan konsumen itu produsen misalnya Heartland AG dan petani kentang itu menggunakan derivatif untuk melindungi harga jual hasil panen. Nah, lalu untuk konsumen misalnya McDonald's itu menggunakan derivatif untuk mengamankan harga bahan baku. Kemudian keduanya itu akan melakukan hedging agar terhindar dari fluktuasi harga yang merugikan. Ada pula prinsip dasar akuntansi derivatif,
yaitu derivatif diakui sebagai aset atau liabilitas dalam laporan keuangan, kemudian dicatat dengan nilai wajar atau fair value, bukan historical cost. Kemudian laba atau rugi belum terrealisasi dari derivatif diakui dalam laporan laba rugi tergantung apakah untuk spekulasi atau hedging. Selanjutnya ada derivative financial instrument speculation. Nah, dalam spekulasi, derivatif digunakan bukan untuk lindungi nilai atau hedging, melainkan untuk mencari keuntungan dari perubahan harga aset dasar. Di sini ada contohnya untuk call option. Jadi contohnya pada kasus Loredo Shares. Jadi pada 31 Maret 2022 harga saham Loredo naik menjadi $120 per saham. Kemudian strike price opsi beli adalah $100 per saham. Jadi in-string value per saham adalah 120 dikurangi 100 sama dengan $20 per saham. Karena kontrak opsi untuk 1000 saham, total intrinsic value-nya adalah $20 dikali 1000. Jadi sama dengan $20.000. Nah, ini tuh artinya perusahaan bisa menggunakan opsi untuk membeli saham di harga $100 dan langsung menjual di harga pasar $120 sehingga mendapatkan keuntungan sebesar $20.000. Kemudian pada tanggal 31 Maret 2022, intrinsic value opsi beli adalah $20.000. Jadi perusahaan mencatatnya dengan call option pada unrealized holding gain or loss income sebesar $20.000. Nah, artinya nilai opsi meningkat sebesar $20.000 dan keuntungan ini belum direalisasi. Awalnya time value opsi dianggap $400, tapi sekarang hanya $100. Jadi ada penurunan 300 dengan hitungan 400 dikurangi 100. Nah, kemudian perusahaan mencatat penurunan time value ini dengan unrealized holding gain or loss income pada call option sebesar 300. Nah, ini artinya kerugian sebesar $300 dari penurunan time value mengurangi nilai opsi. Jadi, total nilai opsi di laporan posisi keuangan adalah $20.000 intrinsic value ditambah 100 time value sama dengan $20.100. Nah, kemudian pengaruhnya ke laporan laba rugi atau income statement itu unrealized holding gain sebesar $20.000 meningkatkan laba bersih, sedangkan kerugian time value sebesar 300 mengurangi laba bersih. Nah, pada 16 April 2022 saat penyelesaian opsi itu nilai intrinsic option turun dari $20 ke $15 per saham. Jadi ada penurunan intrinsic value sebesar 20 dikurangi 15 lalu dikali dengan 1000 sama dengan 5000. Kemudian perusahaan mencatat penurunan nilai opsi dengan unrealized holding gain or loss income pada call option sebesar 5000. Selain itu time value juga turun dari 100 ke 60. Jadi penurunannya ada 40. Nah, penurunan time value ini dicatat dengan unrealized holding gain or loss income pada call option sebesar 40. Kemudian penyelesaian opsi pada 16 April 2022, perusahaan menyelesaikan kontrak opsi dengan menerima uang tunai dari Baird sebesar 15.000. Namun karena nilai tercatat dari opsi di pembukuan ada 15.060, maka ada kerugian sebesar $60. Nah, jurnal akuntansi saat penyelesaian ini adalah cash sebesar 15.000 dan loss on settlement of call option sebesar 60 pada call option 15.060. Nah, lalu ada tabel yang terakhir ini adalah tabel transaksi yang menjelaskan pengaruhnya terhadap pendapatan atau kerugian. Jadi pada Maret 31 2022 ini ada peningkatan nilai bersih dari opsi beli sebesar $19.700. Nah, ini tuh dihitung dari 20.000 dikurangi $300. Nah, kemudian April 16 2022 ada penurunan nilai opsi sebesar 5.000 plus 40 sehingga kerugian sebesar $5.040.
Lalu pada April 16 2022 juga itu penutupan atau penyelesaian opsi beli menyebabkan kerugian sebesar $60. Jadi total net income-nya setelah semua transaksi dihitung, total pendapatan bersih adalah $14.600. Kemudian ada perbedaan utama dari tradisional dan derivatif financial instrument. Jadi yang pertama memiliki underlying, jadi nilai derivatif bergantung pada variabel lain seperti harga saham, suku bunga, harga komoditas, atau indeks. Contohnya itu nilai call option naik ketika harga saham Loredor naik. Kemudian biasanya juga ada national amount, misalnya 1000 saham. Nah, yang kedua ada butuh investasi awal kecil atau bahkan tidak ada. Jadi premi opsi jauh lebih kecil dibanding membeli saham langsung. Kemudian yang ketiga itu diselesaikan di masa depan. Jadi derivatif selalu punya jangka waktu atau term, dan penyelesaian bisa dengan membeli aset pada harga yang ditentukan atau dengan net settlement atau penerimaan selisih harga dalam bentuk kas. Selanjutnya ada derivatif used for hedging yang fair value hedging. Nah, jadi derivatif digunakan untuk melindungi atau hedge perubahan nilai wajar dari aset atau liabilitas yang sudah diakui atau komitmen yang belum diakui. Nah, tujuannya itu keuntungan atau kerugian dari derivatif diharapkan mengimbangi perubahan nilai wajar aset atau liabilitas yang di hedge. Jadi di sini ada contoh kasus dari Hayward Tire Fabricators. Jadi posisi awal pada 31 Desember 2022 itu persediaan 1000 ban traktor dikali $200 sama dengan $200.000 dicatat di dalam laporan posisi keuangan. Nah, resikonya jika harga ban turun, nilai persediaan menurun dan merugikan perusahaan. Kemudian untuk strategi hedging yang 2 Januari 2023 itu Hayward membeli put option untuk menjual 4.000 pound karet seharga $50 per pound. Opsi ini ditetapkan sebagai fair value hedge atas persediaan ban. Jangka waktu opsinya 9 bulan. Kemudian situasi pada 31 Maret 2023, nilai wajar persediaan ban turun 10% dari 200.000 menjadi $180.000. Untuk mencerminkan penurunan ini, Hayward mencatat unrealized holding loss inventory sebesar $20.000, membentuk allowance untuk menentukan persediaan. Kemudian put option sebagai hedge. Jadi pada saat yang sama harga karet turun 10%, meningkatkan nilai put option yang dimiliki. Jadi Hayward mencatat put option $20.000 dan unrealized holding gain income $20.000. Jadi mekanismenya itu beli karet di pasar seharga $45, lalu dijual lewat opsi seharga $50, sehingga untung sebesar $20.000 karena 5 dikali 4.000 gitu. Kemudian untuk penyajian di laporan keuangan pada 31 Maret 2023, untuk neracanya itu persediaan setelah allowance sebesar $180.000 dan put option sebesar $20.000. Kemudian laba rugi atau income statement itu unrealized gain put option sebesar $20.000, unrealized loss inventory sebesar $20.000. Jadi net effect-nya 0. Selanjutnya ada derivatif used for hedging yang cash flow hedge. Nah, jadi pada kegiatan September 2022, Alin menandatangani kontrak futures untuk membeli 1000 ton aluminium dengan harga 1.550 per ton. Nah, dengan jatuh tempo Januari 2023. Nah, jadi tanggal 31 Desember 2022 itu harga spot aluminium naik menjadi 1.575 per ton. Jadi nilai kontrak future meningkat sebesar 1.575 dikurangi 1.550 dikali 1.000 ton sama dengan 20.000.
Jadi untuk entry-nya future contracts pada unrealized holding gain equity sebesar 25.000. Jadi efeknya future dicatat sebagai aset, keuntungan belum direalisasi masuk ke ekuitas. Kemudian pada Januari 2023 pembelian aluminium harga spotnya 1000 ton dikali 1575 sama dengan 1.575.000 dan dicatat sebagai aluminium inventory pada cash sebesar 1.575.000. Dan settlement future contract-nya kontrak memberi keuntungan kas sebesar 25.000. Jadi dicatat sebagai cash pada futures contract sebesar 25.000. Lalu pada Juli 2023 penjualan kaleng itu pendapatannya sebesar 2 juta dan harga pokok sebesar 1.700.000. Jadi dicatatlah cash pada sales revenue sebesar 2 juta, kemudian cost of goods sold pada inventory sebesar 1.700.000. Kemudian reklasifikasi gain futures dari OC ke laba rugi. Jadi OC mengurangi COGS sebesar 25.000. Dan dicatatlah dengan unrealized holding gain equity pada cost of goods sold sebesar 25.000. Jadi efek akhirnya COGS mencerminkan biaya aluminium yang 1.550.000. Hedge bekerja sesuai tujuan, menjaga stabilitas, arus kas, dan laba. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai other reporting issues, derivative, and hedging. Materi ini membahas isu-isu akuntansi khusus yang berkaitan dengan instrumen keuangan yang kompleks, yaitu derivatif. Nah, derivatif itu merupakan instrumen keuangan yang nilainya diturunkan dari aset lain, disebut aset dasar atau underlying asset. Perusahaan menggunakan derivatif bukan untuk investasi biasa, melainkan untuk mengelola risiko yang disebut lindung nilai atau hedging. Ada 3 karakteristik atau kriteria utama yang harus dipenuhi agar suatu transaksi bisa dicatat sebagai hedge accounting atau akuntansi lindung nilai. Yang pertama ada dokumentasi formal. Harus ada dokumentasi yang jelas sejak awal mengenai strategi lindung nilai, instrumen apa yang digunakan, dan risiko apa yang dilindungi. Yang kedua yaitu efektivitas lindung nilai. Lindung nilai harus terbukti sangat efektif dalam menutupi perubahan nilai wajar atau arus kas dari item yang dilindunginya. Yang ketiga yaitu pengaruh pada laporan keuangan. Perubahan nilai dari item yang dilindungi harus secara jelas mempengaruhi laba rugi. Nah, selanjutnya terdapat 2 jenis utama dari hedging, yaitu yang pertama yaitu fair value hedging atau lindung nilai wajar. Tujuan dari fair value hedge adalah untuk melindungi dari perubahan nilai wajar, yaitu harga pasar dari sebuah aset atau liabilitas dengan contoh melindungi nilai obligasi dengan suku bunga tetap dari fluktuasi suku bunga pasar. Selanjutnya yang kedua yaitu cash flow hedge atau lindung nilai arus kas, dengan bertujuan untuk melindungi dari variabilitas arus kas di masa depan, dengan contoh melindungi transaksi pembelian dalam mata uang asing dalam fluktuasi kurs. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai comprehensive hedge accounting dengan contoh interest rate swap. Bagian ini memberikan contoh konkret mengenai bagaimana fair value hedge bekerja menggunakan interest rate swap. Dengan skenario atau dengan contoh perusahaan Jones AG dengan masalah Jones AG menerbitkan obligasi senilai 1 juta euro dengan suku bunga tetap sebesar 8%. Mereka khawatir jika suku bunga pasar di masa depan akan turun, mereka akan terjebak membayar bunga 8% yang lebih tinggi dari pasar. Nah, penurunan suku bunga pasar juga akan menaikkan nilai wajar yaitu fair value utang obligasi mereka, yang akan menyebabkan kerugian yang belum direalisasi atau unrealized loss. Dengan solusi yang harus dilakukan oleh Jones AG yaitu melakukan kontrak interest rate swap. Dalam kontrak ini Jones AG menyetujui untuk yang pertama menerima pembayaran bunga dengan suku bunga tetap sebesar 8% dan membayar
bunga dengan suku bunga variabel yang mengikuti pasar. Nah, bagaimana sih kerjanya? Yaitu pembayaran bunga tetap 8% yang diterima Jones dari swap yang akan saling menutupi atau offset. Pembayaran bunga tetap 8% yang harus mereka bayar kepada pemegang obligasi. Dengan hasil akhirnya yaitu beban bunga efektif Jones AG berubah dari tetap menjadi variabel. Dengan pencatatan akuntansi pada 31 Desember 2022 dengan asumsi suku bunga pasar turun. Ini bakal menyebabkan dua hal. Yang pertama yaitu kontrak swap menjadi aset karena Jones menerima bunga tetap 8% yang kini lebih tinggi dari pasar. Kontrak swap ini menjadi berharga, nilainya naik menjadi 40.000 euro. Ini dicatat sebagai keuntungan yang belum direalisasi atau unrealized holding gain sebesar 40 euro. Selanjutnya yang kedua itu utang obligasi nilainya naik karena suku bunga pasar turun, utang dengan bunga tetap 8% menjadi kurang menguntungkan bagi perusahaan. Nilai wajar utang ini naik sehingga menimbulkan kerugian yang belum direalisasi atau unrealized holding loss sebesar 40.000 euro. Dengan hasil akhir di laporan laba rugi yaitu keuntungan dari kontrak swap yaitu naik menjadi 40.000 euro dengan kerugian dari utang obligasi turun menjadi 40.000 euro dan dampak bersih atau net gain or loss yaitu sebesar 0 euro. Ini menunjukkan hedging berhasil. Perusahaan telah melindungi laporan laba ruginya dari fluktuasi suku bunga. Di laporan posisi keuangan atau neraca akan muncul aset baru yaitu swap contract sebesar 40.000 euro dan nilai bonds payable juga akan bertambah sebesar 40.000 euro. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai appendix fair value disclosure. Ini menjelaskan bagaimana perusahaan harus menggunakan disclose informasi mengenai aset dan liabilitas yang diukur pada nilai wajarnya di catatan atas laporan keuangan dengan tujuan agar pengguna laporan keuangan paham seberapa andal pengukuran nilai wajar tersebut. Untuk itu, IFRS membuat hierarki nilai wajar yaitu fair value hierarchy yang terdiri dari 3 level, diurutkan dari yang paling andal hingga yang paling tidak andal. Dengan level 1 yaitu pengukuran nilai wajar didasarkan pada harga kuotasian di pasar aktif untuk aset atau liabilitas yang identik. Dengan contoh sederhana, harga saham perusahaan publik yang diperdagangkan di bursa efek harganya jelas dan dapat diobservasi langsung. Selanjutnya level kedua yang cukup andal yaitu pengukuran didasarkan pada input yang dapat diobservasi selain harga kuotasian level 1. Ini bisa berupa harga untuk aset atau liabilitas yang serupa di pasar aktif atau input lain seperti suku bunga yang dapat diverifikasi. Dengan contoh sederhana, nilai wajar dari kontrak interest rate swap di atas meskipun tidak ada harga pasar langsung untuk kontrak spesifik tersebut, nilainya bisa dihitung menggunakan data suku bunga pasar yang tersedia untuk umum. Yang selanjutnya pada level 3 yang paling tidak andal, pengukuran didasarkan pada input yang tidak dapat diobservasi atau unobservable inputs. Ini berarti perusahaan harus menggunakan asumsi dari model internalnya sendiri untuk menentukan nilai wajarnya. Dengan contoh sederhana yaitu menilai nilai investasi di perusahaan rintisan atau startup swasta yang tidak memiliki pasar aktif, penilaian sangat subjektif. Jadi perusahaan wajib menyajikan tabel yang memisahkan antara aset dan liabilitasnya berdasarkan ketiga level ini agar investor tahu seberapa besar porsi aset yang nilainya didasarkan pada estimasi subjektif yaitu level 3. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai detail disclosure for level 3 measurements. Seperti yang dibahas sebelumnya yaitu pengukuran level 3 adalah yang paling subjektif karena menggunakan asumsi internal perusahaan dan oleh karena itu standar akuntansi mewajibkan pengungkapan yang sangat rinci untuk memberikan transparansi kepada investor. Pengungkapan ini dibagi menjadi dua yaitu informasi kuantitatif atau quantitative information dan informasi kualitatif atau qualitative information. Informasi kuantitatif yaitu perusahaan harus menyajikan tabel yang merinci setiap jenis aset atau liabilitas yang diukur menggunakan level 3. Berikut ini contohnya pada ilustrasi 17B 3 di materi biasanya berisi jenis aset dengan contoh residential mortgage backed securities atau efek beragun KPR atau direct venture capital investment atau investasi modal venture dengan nilai wajar atau fair value nilai total yang tercatat di laporan keuangan dengan teknik valuasi atau valuation teknik
Metode yang digunakan yaitu menghitung nilai wajar, misalnya diskon cash flow, arus kas yang didiskontokan, atau market comparable companies, perbandingan dengan perusahaan sejenis. Dan input yang tidak dapat diobservasi itu atau unobservable input ini adalah asumsi kunci yang dibuat perusahaan, dengan contoh constant prepayment rate atau tingkat pelunasan kredit yang diasumsikan. Dengan selanjutnya yaitu probability of default atau probabilitas gagal bayar, dan selanjutnya yaitu discount for lack of marketability atau diskon karena aset sulit diperjualbelikan. Dengan rentang nilai atau range dan rata-rata weighted average, perusahaan juga menunjukkan rentang nilai dari asumsi yang mereka gunakan, memberikan gambaran seberapa sensitif valuasi tersebut. Selanjutnya yang kedua yaitu informasi kualitatif atau qualitative information. Selain angka-angka dalam tabel, perusahaan juga harus memberikan penjelasan naratif mengenai yang pertama yaitu sensitivitas, yaitu penjelasan mengenai bagaimana nilai wajar akan berubah jika asumsi utama atau unobservable inputs diubah. Semisal kenaikan 1% pada probabilitas gagal bayar akan menurunkan nilai wajar aset sebesar berapa gitu. Misal contoh 10%. Dengan proses valuasi, deskripsi tentang bagaimana perusahaan menentukan valuasinya. Selanjutnya yaitu pemindahan antar level, penjelasan jika ada aset yang berpindah masuk atau keluar dari level 3. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai disclosure of fair value for impaired asset atau pengungkapan nilai wajar untuk aset yang mengalami penurunan nilai atau impairment. Terkadang beberapa perusahaan harus menurunkan nilai aset di neraca karena nilainya telah turun secara signifikan. Proses ini disebut impairment. Ketika penurunan nilai atau impairment terjadi dan aset tersebut dicatat pada nilai wajarnya yang baru, perusahaan juga harus mengungkapkan di level mana, level 1, 2, atau 3 yang sudah kita jelaskan tadi ya. Itu pengukuran nilai wajar tersebut berada. Dan contoh perusahaan McClung PLC, perusahaan memiliki goodwill dengan nilai buku sebesar 64 juta pounds. Setelah dianalisis ternyata nilai wajar goodwill tersebut hanya 30 juta pounds sterling. Maka perusahaan mencatat rugi penurunan nilai atau impairment charge sebesar 34 juta pounds, yaitu dari 64 juta pounds dikurangi dengan 30 juta pounds di laporan laba rugi. Dan dalam catatan atas laporan keuangan, perusahaan mengungkapkan bahwa pengungkapan nilai wajar goodwill sebesar 30 juta pounds sterling. Ini termasuk pada level 3. Ini memberitahu investor bahwa penentuan nilai 30 juta pounds sterling tersebut didasarkan pada asumsi internal yang signifikan, misalnya proyeksi arus kas masa depan. Dengan tujuannya yaitu memberikan transparansi mengenai keandalan pengukuran nilai aset, bahkan saat aset-aset tersebut mengalami impairment.